يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول silatan liwujudil barokah wastijabati da'wat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Qutbil bidayah wan nihayah, sajaratil asli nuraniyah walam'atil qabdatir rahmaniyah. Sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-Nabiyir Rahmah al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu mi yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd, hadratal a'izza'il gurama wal fudala, sadatana al-masyayikh wal ulama wal zu'ama, a'azzakumullah, yang kita sama-sama muliakan para alim, para kiai, wabil khusus pengasuh majelis halqah al-istighatsah Bapak Kiai Haji Hayatin Kauni SAG di Mallahu Izuh, juga Bapak Kiai Haji Ihsanuddin selaku Rais Suriah MBCNU Cikarang Utara beserta jajaran tanfidnya, serta para kiai, asatid, tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertatap muka bermuajahah dalam rangka pengajian rutin istighatsah yang tadi telah sama-sama kita ikuti pembacaan maulid istighatsah, qiraatil Quran, sholawat. Mudah-mudahan menjadi sababiyah turunnya rahmat pada malam hari ini. Yang mempunyai hajat mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Yang belum nikah semoga cepat-cepat dapat jodoh. Ini belum semua. Astagfirullah. Yang sudah semoga tambah. Suatu aja belum, amin. Tambah mesra. Yang aminnya kenceng mudah-mudahan utangnya lunas. Urusan utang semangat banget. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam yang kita terima saat ini, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wahabi, Syiah, dan lain sebagainya, adalah Islam yang telah mendapatkan banyak penambahan, inovasi, dan lain sebagainya, termasuk inovasi dari sisi budaya, tradisi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Apapun alirannya sama, semua mengalami itu. Saya ambil contoh yang paling urgen. Semua umat Islam, baik NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasiliyah, FPI, HTI, Wahabi, dan sebagainya, semua kitabnya sama, Al-Quranul Karim.
Al-Quran saja yang kita baca itu, yang mungkin dalam tafsir belum tentu sama, tapi Al-Qurannya adalah sama. Al-Qurannya saja, mushaf Al-Quran saja itu sudah melalui inovasi. Sebab ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada yang namanya mushaf Al-Quran. Zaman Kanjeng Nabi belum ada mushaf Al-Quran. Kalau mau ngomong bid'ah, mushaf Al-Quran ya bid'ah, karena zaman Nabi belum. Sampai pada zaman sahabat Abu Bakar itu mulai ada. Mulai ada mushaf di pertengahan pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti sampai pada masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Quran hurufnya mengalami modifikasi. Jadi kalau mau orsinil apa yang dari Nabi, kitab sucinya, tulisannya tidak seperti yang kita baca sekarang, Mbak. Karena dulu ba belum ada titiknya, nun belum ada titiknya, sin belum ada geret-geretnya, shin belum ada titik tiganya. Apalagi fathah, kasroh, apalagi tanda tajwid. Kira-kira kalau kita mau baca Al-Quran, kalau mau lihat mungkin di YouTube ada, atau kalau mau lihat langsung bentuknya itu di Museum Topkapi di Turki. Tidak ada harokat, tidak ada tanda tajwid, tidak ada titiknya. Kira-kira bisa dibaca enggak? Jangan kata itu, Ustaz, Quran yang sekarang aja bacanya susah, betul enggak? Kadang-kadang bacanya transliterasinya, huruf zal jadinya z, hafid hafidhoh jadinya hafiz hafizhoh, ustaz ustazah, majlis az-zikro, nggak ada. Mau pakai zal kok az-zikro, al-zikro. Nah, ini baru hurufnya. Kelak nanti zaman Sayyidina Ali baru diperbaharui. Yang memperbaharui huruf Arab sehingga menjadi hak nasri, tulisan Arab seperti yang kita baca, bukan sahabat apalagi Nabi. Siapa? Al-Imam Abu Aswad Ad-Dawali, ulama. Maka memahami Quran, memahami hadis, memahami Islam tanpa ilmunya ulama tidak akan bisa. Paham ya? Nah, yang kedua, kemarin ini masih bulan Januari, kita gegeran ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah, betul? Tahun Hijriah itu produk bid'ah hasanah. Nabi belum kenal yang namanya tahun Hijriah, belum. Oh, di majelisnya Nabi ada kalender Hijriah, belum ada, Pak. Di zaman Nabi belum ada. Kalender Hijriah resmi digunakan menjadi kalendernya umat Islam itu pada masanya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bulan, nama-nama bulannya Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya mau tanya, itu nama bulan Islam apa nama bulan Arab?
Nama bulan Islam apa nama bulan Arab? Islam. Saya mau tanya, Islam mulai Nabi Muhammad apa sebelum Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad sudah Islam. Sholatnya 5 rakaat, 5 waktu. Puasa Ramadan. Hah? Nabi Isa sholatnya 5 waktu apa enggak? Nabi Isa puasa Ramadan enggak? Berarti Islam seperti yang kita maksudkan sekarang mulai sebelum apa sesudah Nabi Muhammad? Sesudah Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir bulan apa? Rabiul. Harinya? Kok sudah ada hari yang bernama Isnin? Kok sudah ada bulan yang bernama Rabiul Awal? Padahal Nabi baru lahir. Berarti nama bulan Arab apa nama bulan Islam? Loh. Ayo. Nama hari Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Selasa, Arbi'a atau Rabu, Khamis, Jumat, terus Sabtu apa Sab'ah? Bahasa Arabnya apa? Sab'ah apa Sabtu? Bahasa Arab nggak ada Sabtu, yang ada Sab'ah atau Sabi'ah. Yang benar Sabtu apa Sab'ah? Sab'ah. Tapi di Quran nyebutnya Sabtu. Alladzina tadu fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasyin. Nah, ya. Berarti Sabtu ini lughat apa? Bahasa apa? Bukan. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Ayo. Kalau begitu nggak boleh dong budaya. Quran pakainya Sabtu. Dan nama hari ini digunakan sebelum Nabi Muhammad lahir, sampai Nabi Muhammad lahir, sampai kemudian ditetapkan menjadi tahun Hijriah. Bulan-bulan itu ada, penamaan bulan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti nama bulan Arab. Nabi tidak kepo. Saya nabinya umat Islam, nabi yang terakhir, semua harus diganti produk baru. Tidak. Beliau masih pakai nama hari-hari yang sudah dipakai oleh kaum jahiliyah, selagi nama hari itu tidak mengandung unsur syirik. Beliau masih tetap memakai nama-nama bulan yang sudah dipakai di zaman jahiliyah, selagi nama-nama bulan itu tidak mengandung syirik. Nah, artinya apa? Islam tidak anti budaya, paham ya? Itu budaya Arab dipakai oleh Nabi, termasuk pakaian. Makanya yang pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah, itu tidak cuma Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Karena itu tradisi pakaian waktu itu. Nabi nggak minta sama Allah, ya Allah saya Nabi baru, bawa agama baru, minta seragam baru, tidak. Beliau tetap memakai pakaian kaumnya, pakaian bangsa Arab pada saat itu, pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah. Makanya kemarin terakhir ketika saya umroh, rombongan saya kaget ketika sampai di Madinah, di bandara masuk, dia mau cium, semua orang mau dicium tangan. Oh itu Habib, itu Habib. Saya ngomong itu bukan Habib, itu kulit bongkok. Karena kulit di sana kan pakainya gamis sama sorban. Supir di sana ya pakai sorban, ya pakai
gamis itu pakaian sehari-hari di sana. Tahunya Habib semua, mau dicium tangan semua itu. Sampai pernah kejadian Bu, saya pas apa di sana ada perempuan mau masuk toilet, toiletnya keliru, mau masuk toilet laki karena nggak ngerti tulisannya kan Arab semua. Begitu mau masuk di stop sama askar sama satpam, diajak ngomong sampai setengah jam, jawabannya begini, amin amin. Ini sih masih mending. Di pojok yang lain ada satpam masjid sedang bertengkar, orang kita lewat turut ngamini karena bertengkarnya pakai bahasa Arab. Ini satpamnya bingung, ini orang diomongi sampai setengah jam kok amin melulu. Terus dilihat ini apa gelangnya, oh ini jamaah haji Indonesia. Pas tentengannya dilihat, oh penginapannya di sana, maktabnya Aziziyah umpamanya. Bawa ke sana ketemu jamaah yang lain, dia ngomong, ya Allah ini benar-benar tanah suci. Loh kenapa tanah suci? Lihat nggak tadi yang antar saya polisi itu polisi tadi baiknya luar biasa, tadi saya didoain setengah jam. Loh ini ya, ini budaya bahasa Arab, ini budaya dari bangsa Arab. Pakaian gamis, sorban dan sebagainya itu budaya bangsa Arab. Nabi selagi tidak melanggar syariat, Nabi pakai itu. Termasuk tadi nama bulan, nama hari, bahkan hari Sabtu itu pakai dialog, pakai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Nabi pakai. Tuh ini. Tuh, nama-nama Yahudi banyak di lingkungan kita. Apa iya Pak Kiai? Iya. Yusuf, Ishak, Yakub, Isa, Sulaiman, Dawud, itu nama-nama Yahudi. Yahya, Zakaria, nama-nama nabi-nabi Bani Israel. Loh, Yahudi itu siapa sih Pak Kiai? Yahudi itu nama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Anaknya Nabi Yakub yang pertama namanya Yahuda, maka anak cucunya dinamakan bangsa Yahudi. Kadang-kadang disebut Bani Israel. Bani itu anak cucu keluarga, Israel itu namanya Nabi Yakub alaihissalam. Kullu ta'amin kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Israel ay Yakub bin Ishak alaihissalam. Semua nabi, seluruh nabi setelah Nabi Yakub ke bawah selain Nabi Muhammad dari kalangan Bani Israel. Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad ada yang dari kalangan Bani Israel, dari Yahudi Bani Khaybar, namanya Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang masuk Islam. Ada juga salah satu istrinya Nabi Muhammad yang berasal dari Kristen Koptik. Ada. Siapa namanya? Sayyidah Maria Qibtiyah. Qibtiyah itu Koptik. Beliau wanita berasal dari Mesir yang dihadiahkan oleh Kaisar Muqawqis dari Mesir. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ini sejarah. Tapi kemudian masuk Islam. Sahabat yang berasal dari kalangan Bani Israel ada beberapa, antara lain Wahab ibni Munabbih, terus sahabat Ka'ab bin Ahbar yang meriwayatkan hadis yang ada dalam kitab Riba. Kalau kita baca kitab Riba di awal itu al-hadithul awal, al-hadithul tsani, an Ka'ab bin Ahbar an abihi. Nah, itu Ka'ab bin Ahbar sahabat dari kalangan bangsa Yahudi Khaybar.
Beliau putranya seorang pendeta Robin Yahudi. Nah, kemudian Yahudi disebut agama. Agamanya siapa? Agamanya Nabiullah Musa alaihissalam. Disebut agama Yahudi. Cuman ke bawah banyak perubahannya. Nanti dilanjutkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nanti dilanjutkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian selesai Bani Israel, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan dan mengorsinilkan kembali ajaran para nabi-nabi sebelumnya yang sudah banyak dirubah-rubah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, banyak tradisi dari nabi-nabi yang lalu, termasuk tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diadopsi, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain khitan, kemudian haji, ya, yang di dalamnya tawaf dan sebagainya. Itu ajaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini maksud saya, Islam tidak anti terhadap budaya, Islam tidak anti terhadap ilmu pengetahuan, tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Antara lain tadi, Al-Quran dulu belum ditulis, dimushafkan, kemudian era Abu Bakar dimushafkan, pada masa Sayyidina Ali mengalami penyempurnaan bentuk huruf. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan, Al-Quran tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Nanti selanjutnya Pak, ketika Al-Quran ini hanya berupa huruf, belum ada fathah dan kasrohnya, masyarakat berprotes karena banyak yang baca Al-Quran selain dari kaum Quraisy terjadi salah baca. Satu abad berikutnya, pada masa Imam Sibawayh, gurunya Imam Sibawayh ini yang pertama kali memberikan fathah, kasroh, dhammah. Jadi gurunya Imam Sibawayh ngomong sama murid-muridnya, termasuk Imam Sibawayh, ahli nahwu beliau, kalau mulut saya terbuka, itu kalau bahasa Arabnya fathah, tulis di atas jadi fathah. Kalau mulut saya pecah, tulis di bawah jadi kasroh. Kalau mulut saya, bahasa Jawa ini mencucu, dhammah. Sudah ada fathah kasrohnya, belum ada ilmu tajwid. Kira-kira Quran bisa dibaca nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kita baca Quran dengan benar tanpa ilmu tajwid? Bisa apa enggak? Sangat tidak bisa. Nun mati ketemu ba dengan nun mati ketemu alif, bacaannya beda. Nun mati ketemu kha dengan nun mati ketemu ya, beda. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ini yang pertama kali nyusun ilmu tajwid. Jadi nanti bisa dibuktikan. Kalau mudah-mudahan dengan halaqah dzikir ini, mudah-mudahan kita nanti kelak bisa sama-sama masuk ke surga. Buktikan ucapan saya. Nanti kalau masuk surga ketemu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anda tanyakan sama beliau berempat, wahai sahabat Umar, wahai sahabat Abu Bakar, Anda tanyakan, coba huruf apa itu hukumnya nun mati dan tanwin ada berapa? Huruf idhar ada berapa? Huruf ikhfa ada berapa? Huruf iklab ada berapa? Saya yakin 4 sahabat ini nggak bisa jawab, Pak. Kenapa? Karena zaman 4 sahabat ini belum ada ilmu yang namanya tajwid. Ilmu tajwid bid'ah. Kalau nggak mau bid'ah, jangan ngaji tajwid. Kalau nggak ngaji tajwid, bisa baca Quran enggak? Pasti tidak bisa baca Quran.
Berarti sahabat 4 nggak bacanya nggak pakai tajwid. Bukan demikian. Al-Quran ini lughatnya, bahasanya bahasa Arab, dialeknya dialek Quraisy. Maka kaum Quraisy yang kemudian masuk Islam menjadi muhajirin, termasuk 4 khalifah ini, juga kaum Ansor Madinah, beliau-beliau tidak perlu ilmu tajwid, lisannya sudah tajwid. Karena itu sudah dialek bahasa mereka. Nah, sementara kita orang Jawa, orang Ajam, jangan kata kita orang Irak, orang Iran, orang Mesir yang bukan Quraisy tidak bisa baca Quran dengan benar karena dialeknya berbeda. Maka butuh ilmu yang namanya tajwid. Untuk apa? Untuk mengikat bacaan Al-Quran biar sama dengan yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Paham ya? Itu namanya ilmu pengetahuan. Belum nanti memahami isinya. Kalau ada orang ngomong begini, umpamanya Pak Kiai Atin mimpin Anda zikir, orang tanya, Pak Kiai, zikir bersama-sama itu ada hadisnya enggak? Sahih apa enggak? Nyebut hadis sahih dan tidak saja itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Zaman Nabi belum ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, belum ada. Ilmu mustalahul hadis muncul pada masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Tokohnya namanya Al-Imam Rumah Hurmuzi. Itu yang pertama kali menciptakan ilmu mustalahul hadis. Jadi sebelumnya belum ada mustalah, belum ada istilah hadis sahih, hasan, belum ada. Itu semua produk bid'ah hasanah. Tuh, banyak sekali kalau kita cerita. Ya, belum lagi nanti ilmu yang namanya usulul fikih. Belum lagi ilmu tentang tafsir, ilmu macam-macam. Nah, sekian abad berikutnya Islam masuk ke Indonesia, Bu, yang dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo masuk ke Indonesia. Syekh Syarif Hidayatullah masuk ke Cirebon, termasuk kawasan Jawa Barat. Cikarang ini kawasan dakwahnya beliau semua. Jawa Timur, Kanjeng Sunan Ampel beserta putra dan menantunya serta murid-muridnya. Melihat kondisi Nusantara, maaf, ini musim hujan, umat Islam harus pakai gamis, umat Islam harus pakai jubah, umat Islam harus pakai imamah. Terus nanti kalau ke sawah gimana? Belum yang perempuan. Kalau dulu kan perempuan kan ikut ke sawah, betul enggak? Nah, kalau perempuan ke sawah pakai jilbab, pakai ini macam-macam, apa enggak keserimpet-serimpet? Nah, Wali Songo masuk ke sini, beliau tahu kondisi di sini beda dengan Timur Tengah. Maka karena beliau lewatnya Cempa, tahu Cempa? Tahu nggak Cempa? Jakarta, terus ke barat Banten, terus ke barat, terus nanti ketemu di Cempa, cemplung laut. Cempa itu perbatasan Vietnam sama Kamboja. Ada satu daerah namanya Cempa. Itu Wali Songo berasal dari sana. Nanti saya ceritakan sejarahnya. Nah, nasabnya saya jelaskan. Beliau berasal dari pakaian Cempa. Cempa itu Indochina, perbatasan Kamboja sama Vietnam. Maka pakaian yang dibawa ke sini pakaian Cina, namanya koko, baju koko. Itu bahasa Cina, ini yang kita pakai ini. Kenapa? Gus udah nggak harus pakai gamis, nggak harus pakai jubah. Wong syarat rukunnya sholat tidak harus pakai itu. Yang penting suci, nutupi aurat, yang ketiga pantas. Beliau bawa koko, kemudian dipakai oleh para pria di sini.
sehingga lama-lama akhirnya disebut baju takwa, padahal baju koko. Maka saya pakai baju koko itu bangga, karena walaupun asal usulnya dari Cina, sudah menjadi bajunya kiai, bajunya habaib, bajunya santri, betul apa enggak? Tapi sekarang agak kurang bangga saya, karena apa? Plus bajunya koruptor. Itu koruptor kalau di sidang sekarang pakainya koko, pecinan lagi. Padahal ketika korupsi nggak pakai koko, itu kurang ajar itu. Nah, Wali Songo pakai itu. Terus yang kedua, Wali Songo mau bikin masjid. Kalau langsung masjid, orang sini belum tahu tata caranya menghormati masjid. Wali Songo kemudian berijtihad sebelum masjid apa? Bikin musola. Dulu namanya tajuk, di sini namanya apa dulu? Langgar. Loh, kok sama dengan Jawa Tengah? Cirebon itu malah tajuk itu. Jawa Tengah namanya langgar, ada yang namanya tajuk, ada yang surau. Bahasa Arabnya musola. Musola itu bid'ah hasanah. Dalam kitab-kitab kuning nggak ada musola. Di Timur Tengah nggak ada musola. Musola itu produk Islam Nusantara, produk Islam yang ada di Indonesia, hasil ijtihad dari ulama Indonesia. Tapi kalau nggak diajari masuk ke masjid, betapapun umat Islam harus ke masjid. Sebelumnya bagaimana? Tiap kampung pakainya musola, masjidnya satu desa satu, disebut Masjid Agung, betul nggak? Nah, di musola ini beda dengan masjid, makanya nggak ada usolli sunnatan tahiyatal musola, nggak ada iktikaf di musola, nggak ada. Ini kecerdasan ulama Nusantara, Wali Songo dan anak cucunya itu. Nah, sekarang timbul masalah. Dulu belum ada pengeras suara, Pak. Kalau mau undang orang biar datang ke masjid, caranya bagaimana? Kalau mau azan, naik di atas menara. Tahu menara ya? Menara itu dari mana? Budaya Arab, budaya Islam apa bukan? Menara itu dari bahasa Arab manaro. Ketika Islam mulai menyebar dari Jazirah Arab masuk ke Persia, sekarang Iran. Persia itu nyembahnya api.